Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam semangat untuk kita semua. Selamat datang kembali di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Pada kesempatan ini, kita masih belajar tentang teks deskripsi. Namun, lebih khususnya kita akan mempelajari tentang menentukan isi teks deskripsi. Kompetensi dasar pada pembelajaran ini yaitu 4.1. Menentukan isi teks deskripsi, objek tempat wisata, tempat bersejarah, suasana pentas seni daerah, dan lain-lain yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memahami isi teks deskripsi, menentukan perincian informasi pada teks deskripsi dengan cara memetakan, dan membandingkan isi dari beberapa teks deskripsi. Mari kita mengingat kembali apa itu teks deskripsi. Inti dari teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan. Ya, kuncinya adalah menggambarkan. Yaitu menggambarkan apa nih? Menggambarkan bagian-bagian objek secara rinci sehingga seolah-olah pembaca dapat melihat, mendengar, dan merasakan yang dirasakan oleh panca indera seperti hidung, mulut, mata, dan lain-lain yang digambarkan objek tersebut. Seperti itu. Bagaimana sih langkah-langkah menentukan isi teks deskripsi? Nah, langkah-langkah yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, kalian harus membaca keseluruhan isi teks, ya. Sehingga yang kedua, kalian bisa memahami isi teks tersebut. Dan yang ketiga, kalian menentukan perincian informasi yang ditulis dengan cara memetakan isi teks. Dan yang keempat, kalian bisa membandingkan isi teks tersebut. Selanjutnya, apa sih maksudnya pemetaan itu? Nah, pemetaan itu bisa, nama kata lainnya itu ada peta konsep atau peta pikiran atau peta pemikiran. Nah, maksudnya apa sih? Yaitu suatu cara untuk menentukan atau menemukan informasi-informasi dalam suatu bacaan. Jadi, informasi yang ditemukan itu biasanya ditulis di dalam kotak-kotak petak pikiran. Sebenarnya tidak hanya kotak-kotak saja ya, tetapi bisa bulat ataupun gambar awan ataupun gambar love ataupun gambar elips seperti itu. Berikut ini adalah contoh dari bentuk pemetaan atau peta konsep atau peta pemikiran. Gambar yang pertama itu adalah salah satu bentuk dari pemetaan. Jadi bentuknya itu seperti ranting pohon ya, jadi bercabang. Nah, untuk gambar kedua, kalian bisa melihat bentuk pemetaannya itu bentuknya seperti lingkaran ya, jadi bulat. Tapi tidak hanya bulat sih, ada juga yang seperti awan. Dan garis penghubungnya juga itu ada yang melengkung, ada yang bergerigi, juga ada yang lurus. Jadi sesuai dengan selera. Dan gambar selanjutnya itu ada bentuk pemetaan yang ada yang kotak, juga ada yang seperti awan. Dan garis penghubungnya juga ada yang melengkung, ada juga yang lurus. Berikut ini adalah contoh pemetaan isi atau peta konsep dari teks deskripsi. Jadi nanti kalian bisa lihat ya, yang atas adalah contoh teks deskripsinya dan yang bawah adalah contoh pemetaannya. Yuk kita sama-sama berlatih menuliskan peta konsep atau peta pemikiran atau pemetaan isi dari teks deskripsi. Di sini ada judul Si Bagas Kelinciku. Dari judulnya saja kita sudah bisa mengetahui ya bahwa teks tersebut adalah teks deskripsi. Karena objeknya itu khusus, yaitu mengenai kelinci yang bernama Bagas. Kalimatnya adalah, kelinciku bernama Bagas. Nah, dari kalimat pertama ini saja sudah ada rincian informasi penting yang kita dapatkan ya, yaitu kelinciku dan Bagas. Lalu kalian bisa lihat di bawah bagian pemetaan, itu kalian tinggal tulis kata kelinciku
Lalu kalian garis dan hubungkan dengan kata Bagas. Kalimat selanjutnya adalah kunamakan Bagas karena saya berharap kelinci kesayanganku itu selalu sehat dan bugar. Nah, dari kalimat ini informasinya hanya sebuah harapan ya. Jadi tidak merincikan informasi tentang Bagas. Jadinya kita tidak usah memetakan bagian-bagian rinciannya. Kalimat selanjutnya yaitu Bagas memiliki bulu yang lebat dan putih bersih. Nah, dari kalimat itu kita bisa melihat informasi pentingnya ya, atau bagian-bagian yang dirincikan. Yaitu ada bulu yang apa? Bulu yang lebat dan putih. Nah, cara menuliskan pemetaannya itu kalian lihat di bagian pemetaan ya. Di situ karena informasi pentingnya adalah bulu yang lebat dan putih, maka kalian tarik garis dari kata kelinciku, kemudian kalian tulis bulu karena merincikan bulunya ya, bulunya kelinciku itu. Kemudian kalian tarik garis lagi dengan menuliskan kata lebat dan putih, seperti itu. Kalimat selanjutnya yaitu matanya coklat seperti madu. Berarti dari kalimat ini rincian informasinya yaitu tentang mata ya. Matanya apa? Matanya berwarna coklat seperti madu. Nah, untuk penulisan pemetaannya itu berarti yang kita dapatkan adalah rincian informasi tentang mata dan berwarna coklat ya. Kenapa nggak ada madu? Karena madu itu bukan merupakan rincian informasi yang penting karena itu hanya perumpamaan saja. Jadi, kalian bisa tulis di kata kelinciku, itu kalian tarik garis, terus kalian tulis mata, kemudian kalian tarik garis lagi, dan kalian tulis coklat, seperti itu. Kalimat selanjutnya yaitu matanya jernih menyejukkan untuk dipandang. Berarti dari kalimat ini kita bisa melihat rincian informasinya masih tentang mata ya, yaitu matanya jernih. Nah, cara penulisan pemetaannya berarti karena masih membahas mata, berarti kita masih menghubungkan garis itu di bagian matanya ya. Berarti kita tarik garis di samping coklat itu dengan kata jernih. Kalimat selanjutnya yaitu bibir mungilnya yang merah muda sungguh menggemaskan. Berarti dari kalimat ini kita bisa melihat bagian rinciannya yaitu tentang bibirnya Bagas. Nah, bibirnya apa? Bibirnya mungil dan warnanya merah muda. Nah, cara menuliskan pemetaannya berarti itu masuk ke rincian baru ya, yaitu bibir. Berarti kalian bisa tarik garis dari kelinciku, kalian tulis bibir. Kemudian bibir yang bagaimana? Berarti kalian tarik garis lagi dari bibir itu, bibir yang mungil dan bibir yang merah muda. Seperti itu cara penulisan pemetaannya. Dan kalimat yang terakhir yaitu telinganya panjang dan melambai-lambai kalau dia berlari. Nah, dari kalimat ini terdapat rincian informasi berupa telinga ya. Telinganya si Bagas panjang. Berarti telinga dan panjang. Nah, cara penulisan pemetaannya berarti karena ini rincian baru dari kelinciku, berarti kalian tarik garis dari kelinciku, terus kalian tulis telinga. Nah, setelah itu telinga yang bagaimana? Nah, maka telinga kalian tarik garis lagi, kemudian kalian tulis panjang. Nah, seperti itu ya cara memetakan rincian informasi dari teks deskripsi. Untuk bentuk penulisan pemetaannya itu macam-macam, jadi sesuai dengan selera. Misal kalian mau bentuknya bulat atau bentuknya elips atau bentuknya gambar awan atau bentuknya love atau bentuknya segitiga atau persegi panjang itu terserah. Jadi sesuai dengan selera. Dan konektor penghubungnya atau garis penghubungnya itu
macam-macam, terserah. Boleh garis lurus, atau garis bergelombang, atau garis bergerigi. Jadi sesuai dengan selera kalian. Sampai di sini semoga paham bagaimana cara memetakan atau membuat pemetaan isi dari teks deskripsi. Selanjutnya, kita masuk ke materi membandingkan isi teks. Jadi, cara menentukan isi teks selain membuat pemetaan, juga bisa membandingkan isi teks deskripsi yang telah dibaca. Cara membandingkan isi teks itu ada dua, yaitu kita bisa melihat perbedaan dan persamaan dari dua teks deskripsi. Teks deskripsinya tidak hanya dua ya, bisa lebih, bisa 3, bisa 4. Lalu, apa saja sih yang bisa kita bandingkan? Nah, yang dapat kita bandingkan itu yang pertama adalah objek yang dideskripsikan. Nah, objeknya itu bisa berupa hewan, manusia, benda, ataupun pemandangan. Kemudian, yang bisa kita bandingkan lagi, yang kedua, yaitu rincian bagian-bagian objeknya. Jadi, pada teks pertama dan teks kedua itu apakah rincian bagian-bagian objeknya itu sama atau beda? Seperti itu. Lalu, yang kita bisa bandingkan lagi yaitu yang ketiga, cara mengembangkan isinya. Jadi, pengembangan kalimat atau paragrafnya itu apakah umum khusus atau khusus umum? Nah, maksud umum khusus umum itu apa sih, Bu? Nah, maksudnya adalah kalau misalnya umum khusus, itu kalimat awalnya menggambarkan secara umum objeknya. Lalu setelah itu merincikan bagian-bagiannya. Dan kalau khusus umum itu terbalik. Jadi merincikan bagian-bagiannya terlebih dahulu, setelah itu baru menggambarkan secara umum objeknya. Nah, contoh teks deskripsi yang sudah kita peta konsepkan tadi, itu masuknya ke umum khusus. Kenapa? Karena pada kalimat awal itu menjelaskan gambaran umum kucingku. Baru setelah itu merincikan bagian-bagiannya seperti bulu, mata, bibir, ataupun telinga. Nah, kalau misalnya kalimat yang khusus umum, itu menuliskan bagian-bagiannya dulu seperti bulu, mata, bibir, telinganya. Nah, baru setelah itu disimpulkanlah bahwa kucing yang memiliki rincian seperti itu adalah kucing milikku yang bernama Bagas. Seperti itu ya. Lalu, hal yang terakhir atau yang keempat yang bisa kita bandingkan adalah panca indera. Panca indera itu kan ada mata, hidung, mulut, kuping, dan lain-lain. Nah, untuk isi teks deskripsi, apakah isi teks deskripsi itu memuat kalimat yang bisa seolah-olah dapat dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, atau dirasakan oleh kulit, dan lain-lainnya. Contoh kalimat yang seolah-olah dapat dilihat misalnya seperti kucing itu berbulu putih. Nah, kita jadinya seolah-olah dapat melihat bahwa kucing itu warnanya putih walaupun kita tidak melihatnya secara nyata. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kalimat yang seolah-olah kita dapat mendengar, misalnya ada kalimat suara kucingku ketika meminta makanan sangat merdu. Nah, di situ kan kita seolah-olah dapat mendengarkan suara merdunya kucingku itu, padahal kita secara nyatanya itu tidak mendengar. Seperti itu ya. Lalu, kalau kalimat yang seolah-olah kita bisa merasakan nih, contohnya, kucingku memiliki bulu yang sangat halus. Nah, kan kita berasa bahwa kucing itu memiliki bulu yang halus, yang kita bisa rasakan. Padahal secara nyatanya kita belum pernah mengelus bulu halusnya si kucingku itu. Seperti itu ya, sampai di sini paham ya tentang membandingkan isi teks. Ya, begitulah tadi pembahasan kita tentang menentukan isi teks deskripsi. Semoga kalian paham ya tentang materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.